Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya di sini Dimas Fauzan Asri, ada Fairuz Dimas Pamungkas, ada Eva Ramadina Kalista, ada Zaki Kurniati sama Ade Langgra ini. Jadi kami di sini bakal mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait uh, low fidelity wireframe sama high fidelity wireframe. Jadi pertama-tama di sini saya pribadi akan menjelaskan untuk bagian registrasi pengguna baru. Terus nanti akan dilanjutkan sama Adeola Anggraini untuk bagian login. Terus Zeti Kurniati akan menjelaskan bagian login biometrik kami. Terus Virus Dimas Pamungkas akan menjelaskan terkait UI menu utama. Dan yang terakhir adalah Eva Ramadina Kalista akan menjelaskan tentang UI terkait fitur bukti transaksi. Oke, pertama-tama untuk low wireframe dari registrasi pengguna baru seperti ini. Yang di sebelah kiri itu adalah low wireframe terkait dengan syarat dan ketentuan pengguna. Jadi yang ellipse yang di bagian atas itu letak judulnya, syarat dan ketentuan penggunanya. Terus yang kotak besar itu saya mendesainnya itu adalah tempat untuk meletakkan teks syarat dan ketentuan penggunanya. Terus yang ellipse yang di bawah kotak itu adalah ellipse yang saya pakai untuk tempat tombol setuju, yang di bawahnya itu adalah tempat tidak setuju user. Terus nanti kalau misalkan user itu tekan tidak setuju, tetap akan dibalikin ke menu syarat dan ketentuan pengguna lagi. Oke, setelah user tuh tekan setuju, nanti user bakal langsung diarahkan ke um, user interface registrasi pengguna baru. Jadi di pertama tuh ada masukkan nomor handphone, terus masukkan PIN, terus masukkan password, sama konfirmasi password. Terus nanti user bakal diarahkan untuk langsung tekan tombol registrasi, sama uh, user tuh bakal diarahkan buat opsi tambahan lainnya untuk fitur login. Oke, boleh dong di sebelahnya buat high wireframe-nya. Oke, jadi di sini ini adalah high wireframe-nya. Yang kiri itu syarat dan ketentuan pengguna. Jadi di situ tuh ada bahan scrollannya ya. Jadi nanti user bakal disuruh baca dulu pokoknya syarat penggunanya sampai selesai. Terus kalau misalkan user tekan setuju, bakal langsung diarahin ke user interface pengguna baru ini. Jadi user langsung ditujukan untuk masukkan nomor handphone. Nah, nomor handphone yang dimasukkan user ini itu udah diharapkan, kami udah seperti kayak mengandaikan kalau nomor handphone ini itu udah ada di database banknya. Jadi itu udah tersinkron gitu. User tuh harus ngisi nomor HP yang udah sama di database banknya. PIN ATM juga sama, itu harus sama di database banknya. Jadi user tuh nggak perlu lagi nanti buat pergi ke ATM buat daftarin nomor HP dan konfirmasi PIN ATM lagi. Jadi nggak perlu ke ATM-nya langsung. Udah ada di user interface ini. Jadi terus ada buat password sama konfirmasi password. Nah, terus ada opsi tambahan yang saya tambahkan di sini, yaitu registrasi biometrik. Jadi kan kita kan nanti kami itu akan nambahin yang namanya opsi tambahan ya untuk login. Jadi nanti kalau misalkan user tekan tombol itu, user akan registrasi tuh biometriknya, entah itu kami login pakai sidik jari ataupun Face ID. Tapi kami memilih satu dari dua metode itu. Jadi setelah user tekan registrasi, user bakal langsung diarahkan ke menu login. Tapi kalau misalkan user udah punya akun, itu tinggal tekan aja tulisan yang di bawah yang sudah punya akun. Nanti user langsung diarahkan ke menu login lagi. Oke, next adalah login yang bakal disampaikan oleh Adeola Anggra ini. Silakan. Ketika login, user pertama-tama akan diarahkan untuk memasukkan PIN untuk menambah keamanan saat login. Yang kedua, memasukkan password. Yang ketiga, terdapat tombol biometrik login. Opsi lain jika pengguna tidak memasukkan password. Jika pengguna menggunakan password, pengguna selanjutnya akan diarahkan untuk menekan tombol login.
Jika pengguna lupa password, terdapat opsi lupa password. Selanjutnya, terdapat opsi belum punya akun ketika user belum melakukan registrasi. User diarahkan untuk menekan tombol tersebut dan melakukan registrasi. Selanjutnya, terdapat hide wireframe yang telah saya buat. Terdapat masukkan PIN, password, biometrik login, lupa password, dan belum punya akun. Selanjutnya, opsi lain ketika login akan dijelaskan oleh Zeti. Baik, pada bagian biometrik login, kami akan menambahkan sidik jari atau fingerprint untuk memudahkan user dalam masuk ke dalam akun m-banking tersebut. Di sampingnya terdapat hide wireframe, yaitu halaman utama dalam m-banking Bank Kalbar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Sorry, kita ke virus dulu ya. Oke. Jadi sekarang bagian saya yaitu bagian menu utama, yang dimana di sini terdapat jadi di sini terdapat logo Bank Kalbarnya sendiri yang dituliskan Bank Kalbar, terus ada foto profil dari penggunanya itu sendiri dan nama dari pengguna m-bankingnya. Terus di sini terdapat juga saldo dari m-banking pengguna, yang mana hal tersebut dapat dilihat ataupun tidak. Dan di bawahnya terdapat nomor rekening yang dapat disalin atau di copy. Di bawahnya terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang tersedia. Seharusnya ini. Oke. Jika di bawahnya terdapat ada promo dan informasi, dan di bawahnya ini ada juga fitur-fitur lainnya seperti ini ada beranda utamanya, terus ada riwayat transaksi, ada payment atau payment ini termasuk kayak kris pembayaran secara digital atau di foto, ada inbox-nya, terus ada profile atau pengaturan dari aplikasi ini. Jika kita menekan lihat semua, maka fitur-fitur tersebut akan ditampilkan keseluruhan seperti berikut. Yaitu semua layanan yang tersedia. Semua layanan ini bakal dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Misalnya seperti transfer, akan ada beberapa fitur transfer, kemana tagihan, PLN, dan lain sebagainya. Layanan pemerintah seperti PBB, dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut ada juga fitur namanya Featured. Itu tuh fitur yang menampilkan ke halaman pertama dari m-banking berandanya. Hal tersebut dapat kita ubah atau kita ganti-ganti sesuai dengan kenyamanan pengguna user m-banking Bank Kalbar, yang mana kita dapat mengganti hal tersebut. Oke, seperti ini tampilannya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya profile. Di sini profile akan menampilkan beberapa fitur seperti berikut. Yang pertama, di sini ada tampilan dari pengguna, nama user, terus ada nomor rekening dan tampilan QR untuk mempermudah user lainnya untuk menambahkan akun atau mentransfer akun pemilik saat ini. Di sini ada fitur untuk hubungi kami atau fitur membantu para user yang membutuhkan bantuan. Sini akan jika kita klik akan menuju ke chat langsung ke pihak bank
atau asistennya. Terus di sini ada pengaturan akun yang dimana terdapat pengaturan profil dan bahasa. Kita dapat mengubah bahasa Indonesia, Inggris. Terus ada keamanan, ada PIN, kita dapat mengubah PIN, password, dan biometrik untuk login. Nah, biometrik untuk login ini yang pertama kan kita sudah registrasi atau pasti hidup. Jika kita mau mematikannya bisa kita klik ini tombol hijau, on off-nya, terus ada informasi, FAQ, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan terakhir juga ada namanya fitur untuk keluar, logout, di menu profile. Jadi jika kita di fitur akun atau pengaturan profile, jika kita klik akan menuju ke halaman berikut, profile setting. Di sini terdapat nama asli yang tidak dapat dirubah. Yang pertama kali kita melakukan registrasi, terus ada username yang dapat dirubah-rubah, terus ada ubah nomor ponsel, alamat email, seperti itu, dan kita juga dapat mengganti foto profil yang kita miliki. Oke. Untuk menu utama hanya seperti itu. Untuk lebih detailnya akan kami lanjutkan di kemudian hari. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Eva. Baik, selanjutnya adalah bagian bukti transaksi. Di bagian bukti transaksi ini ada tanggal pembayaran menggunakan nomor rekening bank sama deskripsi pembayaran. Di bagian bawahnya itu ada urutkan sama filter. Urutkan di sini itu ada 2 pilihan, terbaru dan terlama. Kalau yang terbaru itu berarti kita mengurutkan dari tanggal terbaru ke tanggal terlama. Terus kalau untuk filter ini ada kita mau ngelihatnya ini dari tanggal berapa sampai berapa. Misal dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November. Ya ada start date-nya, ada end date-nya. Terus juga dikasih kategori juga. Kategorinya itu mau semua payment atau mau payment yang debit card aja atau credit card atau bank transfer dan lain-lain segalanya. Nah, di kanannya itu ada contohnya, misal transfer rupiah, atas nama Zeti, nomor rekeningnya, banknya, dan deskripsi pembayarannya. Nah, kalau misal mentransfer uang, kita di sini gunain warna hijau. Tapi kalau nggak, maksudnya kalau misal mendapatkan uang dari luar, itu berarti warna hijau. Tapi kalau kita mentransfer uang, itu warna merah. Oke, sekian dari saya. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kami di sini menyampaikan low dan high fidelity wireframe. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Dan selanjutnya untuk wireframe ini mungkin kami akan perbaiki lagi sama tambahin detail beberapa untuk pengumpulan UAS sesuai perintah dari Ibu. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 3 IMK kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.